Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pangestu. Di sini saya akan menjelaskan 5 teori komunikasi massa. Yang pertama ada teori agenda setting. Teori agenda setting pertama kali diperkenalkan oleh Maxwell, McCombs, dan Donald Shaw. Teori penyusun agenda ini mengatakan media atau khusus media berita tidak selalu berhasil memberitahu apa yang kita pikir. Tetapi media tersebut benar-benar berhasil memberitahu kita pikir tentang apa. Media massa selalu mengarah kita pada apa yang harus kita lakukan. Media memberikan agenda-agenda melalui pemberitaannya, sedangkan masyarakat akan mengikutinya. Salah satu teori yang menjelaskan efek kumulatif media menggambarkan kekuatan pengaruh media. Inti dari teori pengaturan media adalah pembentukan kepedulian dan perhatian publik terhadap beberapa isu yang ditampilkan oleh media berita. Contoh kasusnya tayangan berita di televisi. Ketika maraknya kasus kekerasan seksual pada anak, masyarakat menerima informasi tersebut sebagai gambaran atau realitas yang terjadi. Sesungguhnya mereka tidak mengalami langsung. Yang kedua ada teori persamaan media atau dikenal juga dengan teori media equation. Adalah salah satu teori komunikasi yang menyatakan bahwa orang akan cenderung untuk memperlakukan komputer dan media komunikasi lainnya seperti halnya manusia atau tempat yang nyata. Efek dari fenomena ini terhadap manusia yang mengalami hal ini adalah mereka akan memperilaku dan memberikan tanggapan atau respon dengan cara yang tidak terduga atau bahkan tidak disadari sama sekali. Contoh kasusnya aplikasi-aplikasi permainan, ada yang menyajikan permainan person persis komputer, di mana komputer di sini mewakili media menjadi teman interaktif dari segi permainan. Yang ketiga ada teori kultivase. Teori kultivase adalah salah satu teori efek kumulatif media massa yang memandang hubungan antara terpaan media massa yaitu televisi terhadap kepercayaan serta sikap khalayak massa tentang dunia di sekitarnya. Singkatnya teori kultivase memiliki hipotesis bahwa pemirsa televisi kelas berat akan mempertahankan kepercayaan dan konsepsi tentang dunia di sekitarnya yang selaras dengan apa yang mereka lihat melalui layar kaca. Contoh kasusnya misalnya program televisi yang banyak memperlihatkan tindakan kekerasan. Yang keempat ada teori jarum hiperdemik atau dikenal juga dengan sebutan teori peluru. Teori jarum hiperdemik atau dikenal juga sebutan teori peluru merupakan salah satu teori komunikasi massa, khususnya teori efek media massa yang digagas oleh Harold Laswell pada tahun 1920. Teori jarum hiperdemik adalah untuk menggambarkan ketidakberdayaan khalayak massa sebagai dampak adanya pendapat umum atau opini publik yang dibangun oleh media massa sehingga menyebabkan perubahan perilaku pada khalayak massa. Contoh kasusnya bahasa-bahasa gaul yang ada di sinetron menjadi bahasa kekinian yang banyak diikuti remaja saat ini. Yang terakhir ada teori determinis teknologi. Teori determinis teknologi, teori ini dikemukakan oleh Marshall McLuhan pada tahun 1962. Ide dasar teori ini adalah bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pada keberadaan manusia itu sendiri. Kita belajar, merasa berpikir terhadap apa yang akan kita lakukan karena pesan yang diterima teknologi komunikasi menyediakan untuk itu. Teori determinis teknologi adalah sebuah teori yang menegaskan bahwa perubahan yang terjadi dalam teknologi sejak zaman dahulu sampai saat ini memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat.
Sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.